Polisi menggerebek tempat pengoplosan gas LPG di Kabupaten Bangka Belitung. Aktivitas ilegal telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir. Telah dilakukan penggerebekan tempat. Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka bersama anggota Polsek Pamali berhasil membongkar aktivitas pengoplosan gas LPG berukuran 3 kg ke tabung gas 12 kg. Pelaku sengaja membuat gubuk kecil di belakang rumahnya dengan ditutup plastik hitam agar aktivitas pengoplosan gas yang mereka lakukan tidak diketahui oleh warga. Pelaku mendapat gas 3 kg dari pangkalan yang langsung diantar ke rumahnya dengan jumlah yang banyak dan dibeli seharga Rp25.000. Kemudian gas subsidi itu dioplos ke tabung gas 12 kg. Pelaku menjual kembali gas 12 kg yang sudah dikemas dan disegel tersebut ke toko dengan harga Rp240.000. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sebanyak 151 tabung gas melon, 38 buah tabung gas ukuran 12 kg kosong dan terisi, regulator, ratusan segel tutup tabung gas, serta uang tunai Rp720.000 dan juga sebuah mobil minibus. Untuk TKP kami ada di daerah Pemali. Kita mengamankan ada 4 orang. Untuk modus yang digunakan yaitu dari pangkalan itu memberikan tabung gas dengan jumlah tabung gas subsidi dalam jumlah yang banyak kepada 1 orang. Kemudian 1 orang itu melakukan pengoplosan bersama dengan karyawannya. Sejumlah barang bukti masih diamankan di Mapores Bangka untuk dijadikan barang bukti, serta pelaku masih dilakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri, 2 polisi yang hilang saat menggerebek bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan gugur. Total 3 polisi meninggal dunia saat menggerebek bandar narkoba. Personil Polres Katingan Aibtu Sumaryanto ditemukan gugur di Sungai Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. Aibtu Sumaryanto sempat hilang saat menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme pada Rabu malam. Jenazah Aibtu Sumaryanto kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Usai menjalani autopsi, jenazah Aibtu Sumaryanto akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Katingan. Sebelumnya pada Sabtu sore, tim SAR gabungan juga menemukan jenazah Bribda Nopandri Ramadana di aliran sungai Katingan, tepatnya di Desa Tumbang Lahang. Korban ditemukan sekitar 36,4 km dari titik awal dinyatakan hilang. Total 3 polisi gugur terkait penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah, yakni Aibtu Sumaryanto, Aibda Yudi Perdana Putra, dan Bribda Nopandri Ramadana. Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam saat Satres Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kaleme. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial Bio yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Selanjutnya sebanyak 12 personil diterjunkan dalam operasi tersebut. Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi 2 kelompok dengan titik pertama melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung. Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah saat beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang. Situasi semakin memanas lantaran massa aksi terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan. Akibat situasi yang semakin tidak terkendali, personel berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personil. Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. Seluruh operasi pemberantasan narkotika akan dievaluasi agar seluruh personil memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta.
Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Bu, jadi pertanyaan besar Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Rumah Aibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan penganiayaan kepada istri sirinya di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Inilah rumah Aibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal Selatan Polres Tegal Kota di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Aibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Aibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017 lalu, tetapi tidak mengetahui istri siri Aibtu N tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Aibtu N diduga menyiram istri sirinya dengan air keras hingga mengalami luka bakar 40%. Tadi menempati rumah tahun berapa? Tahun 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengar itu ya suara seksual atau keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, masih bisa sawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar. Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin-kemarin kan kaget saya, ada orang begitu kaget. Tinggalnya sama siapa di sini? Seorang anggota Polres Tegal Kota, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu, korban juga dicekokin narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan.